Di episode terakhir ini kita bakal bahas tentang gimana sih caranya ngelawan setan atau gimana caranya kita untuk menang nih dari godaan-godaan atau misalkan cobaan-cobaan setan itu sendiri. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, tapi sebelum itu gue punya cerita gitu ya. Ceritanya seperti apa kurang lebih kayak gini. Jadi suatu hari seorang kakek duduk bareng sama cucunya. Gitu kan. Si kakak ini menceritakan tentang sebuah hal kepada si cucu. Cuk, gitu kan. Kakek punya cerita. Mau dengerin nggak? Nggak, kayak aku nggak mau. Iya. Yeah. Nah, tapi kakek tetap cerita ya. Jadi suatu hari hiduplah dua ekor serigala. Serigala ini mereka sama-sama buasnya, sama-sama liarnya, dan sama-sama kuatnya. Kalau menurut kamu, kalau dua serigala ini bertarung, akan menang yang mana? Si cucu coba mikir kan buat jawab. Sama-sama kuat, sama-sama liar, sama-sama bertarung. Ya menurut lo aja deh guys, gimana tuh? Ada dua hal yang sama, speknya sama gitu kan. Kalau bertarung kan otomatis paling ya banter-banter seri lah ya. Kalau ada dua hal yang sama, ketika diadu ya banter-banter seri gitu. Nah, si cucu pun sama gitu, bingung kan mau jawab apa gitu, mau jawab serigala yang mana nih? Serigala satu atau serigala dua? Gitu kan. Terus si kakek nambahin lagi. Serigalanya ini dia beda kelompok gitu kan. Yang satu adalah serigala baik, satu lagi adalah serigala jahat. Menurut kamu yang mana yang mana? Si cucu mikir lagi. Oh, serigala baik sama serigala jahat. Tapi dua-duanya sama-sama kuat, sama-sama jago, sama-sama liarnya. Kan kalau ibarat ada pedang yang bisa menembus apapun, ketemu sama perisai yang tidak bisa ditembus apapun, sama-sama aja ya. Kurang lebih kayak gitulah, ketika speknya sama, kalau diadu pun akhirnya ya nggak bakal ada yang menang gitu. Nah, tapi akhirnya si kakek ini ngasih tahu jawabannya. Nah, ternyata serigala yang menang adalah mana serigala yang lebih sering dapat makanan, atau mana serigala yang lebih sering kita kasih makan, nanti dia yang menang. Nah, ini adalah cerita pengantar bahwasannya ketika kita berhadapan dengan kondisi ini gitu ya, di tengah Ramadan, setan udah nggak ada, dibelenggu, terus kita berjuang dengan diri kita sendiri, yang seperti di episode kemarin gue bilang analoginya kayak air sama gelas dan sendok. Nah, kita perlu tahu juga nih bahwasannya di dalam diri ini ada dua hal yang senantiasa nggak lepas dari kehidupan kita, yaitu tentang akal dan nafsu. Dimana keduanya ini adalah sebagai penentu boleh dibilang ketika kita ingin melakukan suatu hal. Contoh misalkan kalian pengen makan, kan ada yang micu ya, lapar gitu. Akhirnya gue mau makan apa ya gitu. Nah, sama ketika kita berbicara tentang maksiat ataupun bukan. Di situ nanti akhirnya si akal dan juga si hawa nafsu akhirnya bertarung. Mana nih gitu kan? Apakah gue tetap iyain aja ya hawa nafsu ini? Atau misalkan si akal mikir, jangan, ketika lo ngelakuin hawa nafsu itu bakalan ini dan seterusnya. Nah, di sini akhirnya kembali lagi ketika kita ingin melawan setan atau misalkan ingin menolak godaan setan, ya balik lagi ke dua hal ini. Gitu kan, antara nafsu sama akal, mana yang pengen kita menangin, mana yang pengen kita kasih makan. Terus mungkin ada yang jawab, iya sih Wan, emang by design kayak gitu, ketika mau melakukan satu pasti nanti ada persimpangan antara hawa nafsu sama akal. Tapi kan ya lo tahu sendiri, ketika misalkan pengen ngelakuin something ada dorongan nafsu tuh, gitu kan. Nah, ini gimana, emang lo kata gampang? Oke, gue juga pernah ada di kondisi itu, dimana ketika kita berhadapan sama dua persimpangan ini antara akal sama nafsu gitu ya, kita mungkin udah tahu perbuatan ini buruk, perbuatan ini nggak baik, dampaknya seperti apa gitu kan. Tapi di sisi lain enak gitu ngerjainnya, iya nggak? Contoh misalkan yang paling simpel adalah kita biasa sambat. Mungkin teman-teman ada yang biasa sambat atau nggak sengaja atau mungkin terbiasa gitu kan ngomongin orang gitu. Ketika awalnya cuma ngebahas something, lama-lama melipir dibuka-buka dia tuh omongan temennya, ya kan. Nah, ngomongin orang enak gitu kan, tapi kita juga tahu, oh iya, tapi kan ngomongin orang ini nanti ibarat kayak makan bangkai saudara sendiri. Atau misalkan bohong,
Bohong enak nggak? Ya awalnya enak gitu kan, lama-lama keenakan gitu. Atau misalkan apa? Atau misalkan nih biasanya kalau itu tadi kalau misalkan apa gibah gitu ya, ngomongin orang julid, itu biasanya kaum kaum perempuan tuh. Nah kalau kaum kaum yang prianya biasanya adalah ini satu kamus satu kata yang ada di dalam KBBI gitu ya, katanya adalah ini ada di KBBI ya, jadi gue nggak ini loh, jadi di dalam KBBI itu ada kata bokep gitu ya. Nah di sana itu mungkin yang jadi challenging buat para pria. Kalau misalkan tadi yang perempuan-perempuan tadi gibahnya dengan gibahnya persimpangan udah tahu gibah itu nggak baik, gibah itu apa banyak keburukan-keburukannya. Kemudian di sisi lain enak juga ngomongin orang gitu kan, apalagi ceritain ke temen lu sampai lama-lama gitu kan. Nah kalau yang cowok biasanya adalah contoh hal yang paling gampang gua ambil adalah tadi tentang BKP tadi gitu kan. Kita tahu dampaknya misalkan buat otak serusak apa, tapi di sisi lain enak gitu kan. Ada keenakan tersendiri, ada kenikmatan tersendiri gitu. Nah di sini gue pengen mention nih, ini yang bisa menjadi salah satu sebagai tools untuk kita ngasih makan tadi antara serigala tadi gitu kan. Mau kita kasih makan yang mana? Yang serigala nafsu atau serigala akal? Nah, di sini kita review lagi tentang sebenarnya ada nggak sih toolsnya atau keywordnya? Nah, ini kita bisa review dari surat An-Nahl surat ke-16 juz 14 di sebelah kanan bawah ayat ke-63. Kurang lebih bunyi ayatnya kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taulahi, demi Allah, laqad arsalna ila umamim min qablika fazayyana lahumus syaitan a'malahum fahuwa waliyuhumul yauma walahum adzabun alim. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga dia setan menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah, it's simple. Ketika misalkan ternyata maksiat itu enak gitu kan, ternyata berbuat dosa itu ada kenikmatan-kenikmatan tersendiri. Buru-buru lo inget ini ayat, ya kan, segera lo inget ini ayat. Karena ayat ini bilang tadi secara jelas, gamblang dan seterusnya, bahwasannya setan yang menjadikan terasa indah perbuatan yang tidak baik tadi. Nah, berarti kalau ketika kita maksiat enak dan seterusnya, sejatinya di situ ada andil setan, guys. Gue kasih tahu. Setan lagi bikin enak, ibarat nih masakan lagi dikasih micin tuh, lagi dibumbuin sama si setan. Nah, ketika kita menikmati itu berarti secara nggak langsung Anda menikmati hidangan yang dibuat sama si setan. Kalian udah masuk ke dalam tadi tipu daya gitu ya, ibaratnya ke touch-nya setan gitu. Ya emang enak, tapi perlu disadari keenakan ini yang bikin tuh setan, bukan Allah gitu. Dan ketika yang bikin setan ya kalau misalkan diterusin nikmatnya kan cuma sesaat ya. Kalau lu perhatiin deh, misalkan lo kalau habis berbuat dosa gitu ya, meskipun enak gitu, tadi contoh misalkan gibah atau misalkan tadi about something yang nggak harusnya dilihat gitu kan, enak di awal, tapi nanti setelah itu kayak ada penyesalan berikutnya yang ngikutin deh. Nah dan itu ternyata kenapa? Karena fazayyana lahumus syaiton a'malahum. Sejatinya senantiasa setan itu membuat hal-hal yang buruk terasa indah, terasa nikmat gitu. Iya gak sih? Nah, poinnya di sini, ketika kita kemarin udah bahas tentang siapa itu ada jin, setan dan iblis, kemudian kemudian ini kita masuk lagi, ternyata setan si iblis ini kerjaan emang menggoda dan seterusnya. Ya udah, berarti ketika lo udah tahu ini juga, wah, lu bye-bye dah, gue udah ngingetin ya. Jadi nanti ketika di akhirat gue ditanya, ya Allah saya udah pernah bikin podcast ngebahas tentang ini gitu. Nah, silakan teman-teman ingat ayat ini. Misalkan ketika lagi mau ngelihat something gitu kan, ngelihat something hal yang seharusnya tidak dilihat, atau misalkan kita kepancing untuk ngomongin orang, segera lo ingat tentang ayat ini. Fazayyana lahumus syaiton a'malahum. Bahwasannya setan itu senantiasa ngebuat hal yang buruk serasa nikmat, serasa enak gitu. Nah, dengan ayat ini bisa menjadi sebuah tools buat kita pada akhirnya ngasih makan akal kita ketimbang ngasih makan si hawa nafsu kita. Sehingga dari dua perdebatan atau dari dua persimpangan yang ada, ketika dua serigala tadi bertarung, mana serigala baik dan serigala jahat yang sama-sama kuatnya, sama-sama liarnya, sama-sama adu joto saya sanggup gitu kan.
Nah, kita kasih makan aja deh serigala yang baik, sehingga dia punya kekuatan lebih dan akhirnya ngalahin yang si serigala hawa nafsu tadi. Dan akhirnya apa? Bisa menang deh serigala si akalnya. Dan ketika si serigala akalnya, maka ketahuilah teman-teman saat itu sedang berjaya, dimana diri kalian bisa melawan hawa nafsu, atau posisi dari akal itu di atas hawa nafsu, bukan setara apalagi di bawahnya. Nah, ini yang sejatinya ngebedain antara manusia yang manusia setan gitu ya, sama manusia yang baik-baik aja. Nah, for overall gue bakal kasih tips lebih selain tadi ya, eh, untuk sebagai garda terdepan gitu kan, ketika kita menghadapi ada dua persimpangan, mana nih di antara ini perbuatan enak nih tapi ternyata dia tuh maksiat, atau ini maksiat tapi kok enak ya. Nah, tadi udah gue share tentang garda terdepannya, tentang ayat yang bunyinya fazayyana lahumus syaiton a'malahum, bahwa sesungguhnya setan itu senantiasa membuat amalan yang buruk terasa indah gitu kan. Nah, di sisi lain gue bakal share tipsnya, dan ini udah gue coba ternyata cukup lumayan ampuh. Silakan teman-teman kalau mau ikutan. Jadi life hacksnya kurang lebih tadi satu udah nih, berarti masuk yang kedua. Yang pertama adalah kalian bisa ta'awuz, juga istighfar. Nah, istighfar ini bisa juga diganti sama zikir. Nah, biasain ketika misalkan kayak contoh lo udah mulai agak naik darah, mau marah gitu ya, marah kan juga bawaan dari setan. Kemudian lo udah pengen masuk nih ke pintu gibah, atau misalkan masuk ke pintu tadi hal-hal yang seharusnya tidak dilihat, porno gitu misalnya. Nah, segera deh lo ta'awuz, kemudian istighfar. Wah, biasa tarik nafas gitu kan, terus hembuskan, and then istighfar. Nah, untuk penjagaan lebih jauhnya adalah kalian bisa cobain zikir. Nah, ini ada zikir pagi dan zikir petang gitu ya. Nah, ini coba, dan zikir petang ini dia bisa jadi ibarat kayak imunitas, dimana kalau zikir pagi itu keutamaannya dia bertahan dari pagi sampai sore. Kemudian kalian zikir sore, dia zikir petang dari petang sampai pagi lagi. Nah, itu lo bayangin, itu udah ada imunnya. Yang pertama itu ta'awuz dan juga istighfar. Istighfar nanti bisa lo ganti juga sama zikir, atau misalkan lo lagi nggak mau istighfar, ganti yang lain. Intinya itu, sehingga hati kita juga tenang dan akhirnya bisa ngambil keputusan. Yang pertama ta'awuz sama istighfar. Kedua adalah belajar, guys, gitu ya. Jadi mau nggak mau, terima nggak terima, ya kita harus belajar. Contoh misalkan tadi kan nggak mungkin lo bisa tahu kalau lo nggak belajar tentang apa itu gibah, terus apa dampaknya dan seterusnya. Lo nggak belajar tentang ternyata pornografi punya dampak seperti itu, gitu kan. Nah, tapi sebenarnya terlepas dari itu, setan itu ketika dia dihadapin sama dua jenis orang nih, ada satu orang tuh suka banget ibadah, satu lagi suka banget taklim atau suka banget belajar. Tahu nggak setan bakal pilih yang mana? Si iblis bakal pilih yang mana? Dia lebih cenderung bakal incer yang doyan ibadah doang. Karena kenapa? Karena kata iblis gini, iya nih gampangan gue ngincer yang ahli ibadah ketimbang yang ahli ilmu. Kalau yang ahli ilmu digoceknya susah soalnya. Paham di celah-celahnya, ngerti deh. Gitu kan? Akhirnya ya udah, yang kan ibarat kalau misalkan orang yang soleh, simpel adalah dia berbuat baik. Nah, kalau orang yang tadi ahli ilmu, dia berbuat benar. Karena baik belum tentu benar, tapi benar bisa jadi baik. Tentu dengan caranya masing-masing. Tapi poinnya adalah benar dulu baru baik gitu. Buat apa tidak benar? Buat apa baik tapi ternyata salah gitu. Itu kan ibarat kayak Anda membungkus sebuah hal yang kotor gitu ya dengan suatu hal yang bagus gitu. Lo ibarat ngasih hadiah nih ke orang ya. Ngasih hadiah ke orang bentuknya sorry to say kotoran, tapi lo bungkus dengan rapi, ganteng, packing, pakai bubble wrap gitu kan, paket gitu. Pas dibuka lah asem, isinya beginian. Kan orang juga pada akhirnya nggak mau. Nah, jadi tadi selain ta'awuz dan istighfar, berikutnya adalah teman-teman bisa belajar. Coba dikaji lagi, karena secara nggak langsung ini bisa meningkatkan juga derajat kita sebagai manusia. Nah, yang ketiga, itu kan tadi dua hal tadi ya, tiga hal yang tadi sama yang tadi gue bilang yang ayat tadi. Jadi yang pertama tadi ada ayat, kemudian ta'awuz dan istighfar. Ketiga adalah belajar, cari ilmu biar kita juga paham. Keempat adalah kalau misalkan tiga hal tadi adalah untuk diri kita sendiri, by yourself, pertahanannya kata self protection. Nah, sejatinya setan aja untuk menjebak kita, mereka berjamaah, guys. Mereka keroyokan kayak Power Ranger gitu kan, punya bala tentara gitu kan, punya ibarat ada agensi turunan tuh kayak MLM, ya kan. Jadi ini pucuknya iblis, ada ring 1, ring 2 sampai bawah-bawah gitu kan. Nah, kita juga perlu, kalau sendirian itu berat, maka bareng-bareng.
Nah, silahkan di tips yang berikut adalah kalian bisa cari dan miliki sahabat. Karena ini penting banget asli. Gue udah ngerasain ini sampai gue waktu itu ada momen ini bener-bener kacau sih momennya. Jadi di saat itu hawa nafsu gue nih bergejolak parah. Dan gue tahu, dan gue ada di dua persimpangan tadi, mau persimpangan akal atau persimpangan nafsu. Kemudian, wah gue nih nggak bisa nih kalau sendiri nih. And then gue bilang ke teman gue, dia waktu itu lagi ada di luar kota, sama waktu itu lagi kuliah. Terus gue bilang kayak gini, nggak usah gue sebut namanya ya, gue panggilnya misalkan Boy, bisa gue telepon nggak, gitu kan. Terus dia bilang, wah, tar dulu ya, gue lagi agak sibuk, nanti malaman aja. Oh ya udah, gue nahan ya kan. Dan akhirnya setelah waktunya tiba, malam itu tiba sesuai yang dia bilang dan sama-sama free, akhirnya gue telepon dia buat gue ceritain apa segala macam, apa yang hampir gue lakukan, hampir tadi terjerumus ke hal yang salah. Dan akhirnya apa? Gue akhirnya terbebas dari fase itu. Sepenting itu ternyata seorang sahabat, sepenting itu ternyata seorang teman, atau lebih penting lo punya lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif. Gue saranin lu semua minimal punya deh peer group yang gak cuman ngajak seneng-seneng doang, tapi bisa ngajak ke surga juga. Nah, caranya gimana? Untuk bisa dapetin peer group macam kayak gini, simple. Kalau misalkan lo punya teman yang kalau lo ketemu dia pasti dia bakal ngajakin lo nonton, oke, it's fine, berarti itu teman-teman yang ngajak seneng. Atau misalkan ada lo punya teman yang kalau ketemu sama dia lo diajakin kayak review buku, bedah film, udah. Misalkan review buku, atau misalkan belajar, atau ngulik diskusi something. Atau misalkan lo ketemu temen yang dia ini tukang jualan. Nah, ya udah, lo temenin, biasa jadi lo bisa beli dari dia. Nah, tapi temen yang tadi gue maksud itu adalah temen yang kayak gimana? Yang ketika lo deket sama dia, lo ngelihat dia, itu surga tuh terasa deket. Hati lo adem, hati lo tentrem, gitu kan. Surga tuh pokoknya terasa deket banget. Nah, lo perlu, bahkan gue bilang wajib punya temen yang model kayak gini. Dan kalau bisa jangan cuma satu, banyakin. Ya kan, lo bikin kelompok deh tuh, tiap minggu lo kumpul, ya kan, bahas something kebaikan, ngaji bareng, boleh banget, bebas, terah. Gitu kan. Lo coba itu dan ya semoga bisa bertahan tuh. Ketika setan lagi keroyokan, masa kita sendirian, lalu siapa? The Avenger bareng-bareng. Ya kan? The Avenger bareng-bareng. Ya, biar kata udah di situ isi superhero semua. Padahal ngelawan satu tokoh utama, Thanos, yang cuma begini doang. Nah, selesai lu. Dia bareng-bareng lah, lu siapa? Gue siapa? Masa sendirian? Gak bisa kita. Kita kudu bareng-bareng gitu kan. Nah, itu tadi life hack-nya, jadi gue review dulu ya. Ketika teman-teman ada di persimpangan, menghadapi sebuah momen yang ternyata maksiat. Dimana, ya kita tahu sendiri gitu, namanya maksiat kan enak gitu ya. Ada enaknya maksud gue. Tapi di satu sisi kita juga tahu itu salah, itu tidak baik, itu tidak benar, tidak bagus untuk kesehatan dan seterusnya. Nah, garda terdepan untuk life hack-nya, garda terdepan untuk menangkal ini di tengah persimpangan yang tadi adalah ayat yang bunyinya fazayyana lahumus syaitan a'malahum. Sesungguhnya setan itu kerjaannya senantiasa membuat amalan yang buruk terasa indah. It's mean lo cuman ngobrol, ya kan? Bahasnya tentang ngingetin sholat atau misalkan ngapain kek, bahas apa kek, ya kan? Yang itu ternyata pada akhirnya menjerumus gitu kan, jadi terasa indah gitu kan. Atau misalkan hati lo jadi panik, was-was kalau misalkan ada orang lain ngelihat lo melakukan hal tersebut. Itu salah satu tanda juga ya, itu tanda adalah maksiat. Jadi kalau misalkan maksiat itu bedanya gimana? Atau misalkan kalian ada yang nanya, terus Wan gimana kalau misalkan ternyata gue nggak tahu nih dia ini maksiat atau bukan, dia ini baik atau buruk, gitu kan? Kalau menurut gue sih boleh-boleh aja gitu, dan bagi kesehatan nggak ada salahnya. Atau misalkan bagi mental, bagi orang lain juga baik-baik aja. Terus gue tahu itu maksiat atau bukan dari mana? Simpel, gue kasih tahu. Jadi pertama kali ketika misalkan kita pengen melakukan sebuah maksiat gitu kan, atau misalkan hal yang berdampak dosa, biasanya hati itu nggak tenang. Contoh misalkan pertama kali dalam sejarah lu dulu waktu pengen nyontek pas ulangan, hati lu bergetar gak? Waduh gitu kan, aduh nih guru ketahuan, cepetan lu, ntar gue ketahuan nih. Atau misalkan hilangin barang buktinya, makanya cuma pakai kode-kode doang. Itu alasannya kan lu kenapa cuma pakai kode-kode, biar nggak ketahuan nggak ada barang bukti kan. Nah, yang pertama adalah itu. Atau misalkan lu lagi ngechat sama siapa, atau lu misalkan lagi bareng sama siapa, atau lu misalkan lagi makan, atau lagi konsumsi apa, atau lu lagi ngapain. Ketika lu takut itu ketahuan sama orang lain gitu ya,
ya boleh dibilang atau boleh jadi itu adalah tadi maksiat, karena kita perlu untuk ngobrol sama hati kita gitu kan, minta fatwa sama dia. Wahai hati, apakah ini baik gitu kan? Apakah ini sebuah perbuatan baik atau maksiat? Nah, kalau hati lo biasa aja gitu kan, wallace fine, nah itu boleh dibilang adalah ya udah, berarti itu bukan maksiat. Tapi bukan hati yang sudah terbiasa maksiat ya. Karena kalau misalkan hati lo udah sering maksiat gitu kan, ya sorry tuh saya itu hati lo udah gelap guys, nggak bisa ngebedain. Nah jadi perlu juga ngejaga hati. Apa gue bikin aja podcast satu lagi ya nanti di series berikutnya. Kalau misalkan gue harus bikin itu, silahkan bisa komen sekarang atau misalkan komen nanti di YouTube, perlu atau enggak gue bahas sesi tambahan. Nah, minta fatwa hati gitu kan. Nah, ketika udah tahu nih tadi persimpangan itu, oh ternyata dia maksiat. Nah, lu segera ingat ayat yang tadi, fazayyana lahumus syaiton a'malahum, bahwa sesungguhnya setan itu menjadikan perbuatan yang buruk serasa indah, serasa nikmat. Nah, jadi lo tahu kalau perbuatan buruk berarti lo lagi bareng sama siapa saat itu. Ya emang enak gue tahu, tapi itu yang bikin setan cuy, sorry to say. Lo mending mana? Lo mending ikut enak sama setan atau bersabar sedikit tapi sama Allah dan berkah, enak gitu ya. Nah, yang kedua, ketika tadi garda terdepan itu udah kita coba, berikutnya adalah tips yang kedua untuk ngelawan setan ini. Gimana caranya? Caranya adalah ta'awuz dan istighfar. Nah, lo segera deh ta'awuz auzubillahiminasyaitonirrajim yang banyak. Bukan yang banyak, yang benar yang banyak. Kemudian istighfar juga, ya tarik nafas, istighfar gitu kan, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah belajar. Kita jangan mau dibodohin sama setan gitu ya. Cukup pendidikan lo semua udah tinggi, Indonesia udah wajib pendidikan, masa masih ketipu sama setan, masih dibodoh-bodohin sama setan, ya nggak? Nah, belajar jadi biar tahu. Yang terakhir adalah cari dan miliki teman yang soleh atau teman yang bisa mengajak lo ke surga. Ketika lo ngeliat dia, seakan-akan surga itu deket sama lo, hati lo tentrem, hati lo tenang gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Lo bisa cari temen yang soleh itu dimanapun, banyak asli. Bahkan sebenarnya temen yang soleh itu seneng ketika ada orang lain, baik itu soleh ataupun enggak, yang pengen jadi kayak misalkan gini, misalkan ada nih, ini misalkan orang soleh nih, ini orang soleh misalkan ya, terus gue orang yang belum soleh, terus gue bilang, kalau ada apa-apa, atau misalkan kalau ada ngaji atau ada apa, ajak gue dong gitu. Ini dia secara sukarela pasti bakalan, wah ya udah, dan dalam kepala dia, oke, besok kalau ada ini gue ajak lo dah, gue ajak lagi. Ibarat nih langsung jadi kayak sales, tau gak lo? Langsung nawarin lo nih, kalau ada apa-apaan langsung tiap hari nih diajakin. Nah, dan ini perlu penting. Kalau bisa lu sering-sering ketemu sama mereka, tiap minggu ngumpul gitu kan, ngaji bareng, bahas topik bareng, saling ngingetin, saling nguatin. Ya kurang lebih itu. Udah selesai series ketiga, kita ngebahas tentang setan, mulai dari apa itu setan, kerjaannya apa, dan tips hack untuk ngalahin dia, untuk ngelawan dia, biar kita menang ngelawan dia. Oke, kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh banget di komen, nanti ini bakal gue upload ke YouTube. Ini udah ready, kamera di sebelah sini, jadi gue seperti biasa ada kamera di sebelah sana. Nanti insya Allah bakal gue upload ke YouTube. Kalian bisa tanya di sana, karena kalau di Instagram di sini ini bakalan hilang, gitu kan? Dan gue nggak bisa mantau terus juga. Nah, jadi silahkan di YouTube bisa di komen. Nama YouTube-nya adalah Awan Sukses juga sama. Atau kalau misalkan nggak ketemu Awan Sukses, lo cari aja Arif Kurniawan. Atau kalau nggak mau ribet, nanti bisa cek Instagram gue taruh linknya di bio. Oke, gampang. Kalau pengen nanya atau diskusi, bisa di sana, insya Allah terbuka, dan bisa jadi masukan buat gue. Kalau punya saran, tips, dan seterusnya juga bisa sampein di sana. Semoga bisa jadi bahasan lebih menarik dan seterusnya. Overall cukup dari gue, I think enough. Ingat, waktu kalian berharga, so gunakan dengan tepat. Siap-siap terawih, yang lagi terawihnya sendirian bersabar, nikmatin aja. Yang lagi bareng keluarga juga silahkan ganti-gantian jadi imam. Yang masih bisa berjamaah di dekat rumahnya, nikmatilah. Oke, cukup dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.